92,9 FM Mix Radio ya. Sebuah lagu sudah kita nikmati bersama. Ada Putri Iklan yang tentunya membawa kita ke 30 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Baik good listener, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa hari ini hari Rabu tanggal 26 November 2025 kita sudah kedatangan Bapak Haji Enang Sahri Lukman Syah SOS MM. Beliau ini adalah Ketua Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cimahi yang tentunya nanti akan membahas tentang tema kita hari ini. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa nganter dulu Icu, baru selesai aktivitas ya. Sekarang baru sampai ke Radio Mix tentunya. Ya tentu kepada para sahabat, para pendengar Radio Mix, selamat pagi. Tentu bertemu dengan saya Ketua Bapemperda Kota Cimahi. Oke. Apa namanya tadi perjalanan menuju ke studio nih, macet apa lancar Pak? Agak sedikit macet tadi. Biasa di Ciawi Tali kan ada kolam renang, banyak yang berenang, jadi kelewatan ininya kendaraan. Oke. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Radio Mix FM di tengah kesibukan Bapak yang begitu padat mungkin ya. Hari ini kita akan berbicara atau berbincang seputar kinerja Bapemperda Kota Cimahi mewujudkan perda yang pro rakyat. Tentunya nanti good listener juga bisa bertanya ya melalui WA interaktif di 085161280929. Nih Pak, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pekerjaan Bapak ya, saya pengen nanya dulu nih Pak, pengen kenalan dulu nih sama Pak Haji Enang ini ya. Sebelum menjadi Ketua Bapemperda ini, apa aktivitas Bapak? Saya dulu kebetulan PNS sebetulnya, PNS dari 81 PNS ngajar di SMP Negeri 5 Bandung. Sampai 95. Kurang lebih ya 15 tahunan saya ngajar di SMP 5, SMA Sumatera 40, SMP BPP di Bandung. Kebetulan itulah keaktivitasan saya sehari-hari. Mungkin dari situ baru kita terjun ke dunia konsultan, ke konstruksi, baru sekarang ke politik. Mungkin apa namanya di antara salah satu good listener ada nih mantan muridnya Bapak mungkin lagi dengerin. Insya Allah ya. Di 92,9 FM ya. Kalau menjadi Ketua Bapemperda ini sudah berapa lama Pak? Ketua Bapemperda saya berarti sudah 10 tahun dengan sekarang ini 10 tahun. Sebelumnya lumayan. Jadi anggota ya. Saya kebetulan di DPRD hampir 20 tahun. Wow, lumayan lama ya. Gitu. Jadi pengalamannya lumayan luar biasa. Insya Allah. Kalau suka dukanya Pak secara pribadi suka dukanya jadi Ketua Bapemperda ini apa? Ya sebetulnya pekerjaan itu harus dinikmati. Iya betul. Ya, saya dulu juga menikmati, guru ya nikmati, jadi konsultan saya nikmati. Tentu sekarang juga banyak kelebihan dan kekurangan, banyak suka dukanya. Ya kita nikmati saja dan mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Paling tidaknya itulah. Ya, jadi kalau kita jadi anggota DPRD, ya paling krusial itu adalah memberikan bukti kepada mereka bahwa kita adalah tepat pilihan mereka. Good listener, itu dia kenalan kita pagi hari ini dan nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya Pak ya. Siap, mangga. 92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Sakura dari Sandi Sandoro ya, dengan Sakuranya yang membawa kita ke 35 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang masih terus stay tune di 92,9 FM, yang masih terus mendengarkan melalui streaming di 929mixradio.com.
Selamat pagi dan kita masih di acara Radio Talk hari ini hari Rabu tanggal 26 November 2025 ya. Bersama Bapak Haji Enang Sahri Lukmansyah SOS MM, Ketua Bapemperda Kota Cimahi, dan hari ini temanya adalah kinerja Bapemperda Kota Cimahi mewujudkan perda yang proaktif. Oke Bapak, ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan seputar tugas pokok dan fungsi Bapemperda. Apa Pak? Teh Titik ya. Kita mulai dari awal nih. Boleh. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 ya, itu 2014, bahwa pemerintahan daerah itu terbagi menjadi dua. Ya, pemerintahan. Jadi ada eksekutif, ada legislatif. Dalam hal ini DPRD tentunya. Nah, di dalam tubuh DPRD sendiri ada beberapa alat kelengkapan. Ada yang namanya banggar, ada yang namanya badan kehormatan, ada komisi, ya, ada badan musyawarah. Nah, ini ada Bapemperda, ya? Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Ini tentu dulu namanya Baleg. Dulu namanya Baleg. Ya. Itu adalah badan legislasi daerah. Nah, sekarang itu dengan Bapemperda. Nah, tentu tupoksinya ini tidak jauh seputar dengan Undang-Undang 23 tadi, bahwa kita memfasilitasi tentang aturan. Nah, tentu berdasarkan undang-undang juga. Undang-undang yang mana? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini sudah ditentukan bahwa 3 fungsi atau 3 tugas fungsi DPRD, ada banggar, ya, pengawasan dan legislasi. Nah, legislasi ini ada di Bapemperda tentunya. Tugasnya apa? Tupoksinya apa? Yang membuat peraturan daerah ya, di wilayah tentunya kota, kabupaten atau di provinsi. Ya, ini tugas kita. Ya. Nah, itu yang utamanya, membentuk peraturan daerah. Dari mana posisinya? Ya, tentu itu kita runtutannya dari mulai atas dulu undang-undang, peraturan pemerintah sampai nanti ke tingkat daerah. Tingkat daerah ya. Kemudian fokus utama Bapemperda DPRD Kota Cimahi dalam menyusun peraturan daerah itu apa, Pak? Ya. Jadi kita memang dalam tahunan, program tahunan kita itu ada yang namanya Propemperda. Ya, program pembentukan peraturan daerah itu dikemas dalam 1 tahunan. Nah, dimulai dari akhir bulan yang sebelumnya, akhir tahun yang sebelumnya. Ya, kalau sekarang barangkali di Oktober atau November itu sudah harus masuk untuk program 2026-nya. Nah, ini yang kita lakukan. Tentu mesti dulu programnya. Mau apa nih yang mau diberangkatkan atau mau isukan ke depan, agar ini bagian untuk menjadi panduan masyarakat, panduan pemerintah, gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan di lapangan tentunya. Itu yang tugas kita. Ya. Jadi tugasnya adalah menyusun program pembentukan peraturan daerah ya. Ya, betul. Nah, kalau Bapemperda DPRD Kota Cimahi memastikan bahwa perda yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana nih, Pak? Ini Teh Titik ya, sekarang ini kita dengan instruksi Presiden tentang ya ada penghematan anggaran ya. Kita itu sebetulnya produktif, karena walaupun bagaimana yang namanya Bapemperda itu adalah rohnya kegiatan di DPRD. Jadi aktif tidaknya DPRD itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita membuat peraturan daerah. Nah, peraturan daerah yang tentunya itu bagian yang terpenting buat masyarakat, buat pemerintah, jadi panduan tadi. Tapi berapa efektif sih sesungguhnya? Nah, inilah yang menjadi koridor kita ke depan itu. Maka tadi disebutnya ada program peraturan daerah ke depan. Tahun-tahun sebelumnya kita ini cukup besar, cukup banyak. Ya. Itu rata-rata di 22 peraturan daerah di Kota Cimahi dibuat, ya, berdasarkan tentunya runtutan yang tadi kepentingannya apa sih sebetulnya. Nah, tahun 2026 karena dengan penghematan tadi, ya, kita mencoba hanya di angka 16 aturan. Itu pun 16 itu ada 4 yang wajib, 3 lah yang wajib, berarti kan ada 12. Pengurangannya cukup tinggi. Ya, tetapi tentu mudah-mudahan tidak mengurangi
ya, tidak mengurangi aksesibilitas dengan masyarakat berkaitan dengan aturan. Okay. Nah, ini yang kita akan coba lakukan dan kita sudah berkoordinasi ini untuk nanti kemarin bahkan baru diparipurnakan kita ini. Ada 16 program Bapemperda di tahun 2026 baru kemarin diparipurnakan. Jadi itu fokus di 16 itu kita. Ya. Kalau bisa diceritakan nggak sedikit tentang proses penyusunan peraturan daerah di Kota Cimahi? Jadi proses penyusunan program itu dimulai dari ajuan dari masyarakat, ya, dari komisi-komisi atau dari anggota dewan sendiri. Nah, sekarang bagaimana masyarakat ingin mengajukan, oh ini perlu ada aturan tentang bagaimana anak-anak bisa ngaji, katakan ya, supaya jadi akhlaknya baik. Ya. Lalu oleh anggota DPRD itu kelupaan, mungkin masyarakat bisa mengajukan ke komisi yang bersangkutan. Biasanya kalau tentang kejahatan masyarakat itu ada di Komisi 4. Mereka ajukan ke Komisi 4. Nanti Komisi 4 baru mengajukan ke Bapemperda. Ini loh program yang penting di luar. Atau ada aksi-aksi sosial yang lain, ya. Contohnya tentang yang saat ini sedang viral itu tentang kekerasan terhadap guru. Itu bagaimana kita aturnya. Nah, ini kita yang harus kita lakukan. Saat ini anak-anak ternyata tidak memahami tentang makna Pancasila, katakan. Ini yang harus kita angkat kepada masyarakat supaya mereka paham. Dan tentu ujung-ujungnya dalam kehidupan ini adalah akhlak kan yang harus dimulainya. Seperti itulah kira-kira yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi nanti yang sedang viral bagaimana sikap anak-anak terhadap gurunya, gitu juga harus orang tua terhadap guru. Kan sudah niatnya menitipkan anaknya kepada sekolah, kepada guru, ya. Nah, tetapi tentu juga guru juga memiliki keterbatasan yang ya barangkali namanya juga orang semua punya keterbatasan. Nah, itu yang kita akan coba gali di masyarakat, seperti apa yang harus kita lakukan ke depan. Kalau misalnya prioritas utama rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Properda Kota Cimahi untuk tahun ini, apa alasannya? Apa aja dan apa alasan urgensi dari masing-masing raperda tersebut, Pak? Ya, ini jadi contoh yang sekarang yang paling krusial itu adalah kejadian-kejadian di masyarakat. Ya. Kan banyak pengaduan masyarakat yang tidak menerima manfaat, contohnya dari KIP, dari PIP, dari bantuan sembako dan sebagainya, ya, beras dan sebagainya, itu kan PKH dan sebagainya, itu kan banyak masyarakat yang mengadu. Nah, ini kita mencoba sekarang untuk membuat aturan tentang konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Kita akan bedah semua di dalam aturan daerah, ya. Di situ akan kita atur siapa sih yang boleh menerima, siapa yang tidak boleh menerima. Walaupun sebetulnya runtutannya sudah ada, tetapi kan berbeda antara kabupaten dan kota nih. Ya. Contoh di kabupaten mungkin yang namanya kurang mampu itu ini batasannya. Kalau di kota ini batasannya. Ini kan pasti akan jauh berbeda lah ranahnya itu. Nah, itu seperti itulah yang kita lakukan. Gitu. Ya, good listener, nanti Anda bisa bertanya ya melalui WA interaktif kita di 085161280929. Tentunya nanti akan ada Bapak Haji Endang yang akan menjawab seputar pertanyaan Anda tentang kinerja Bapemperda Kota Cimahi yang mewujudkan perda yang pro rakyat tentunya. Kembali lagi Pak, bagaimana mekanisme Bapemperda dalam menjaring masukan dan juga aspirasi dari masyarakat Kota Cimahi, akademisi dan juga organisasi sipil dalam proses perencanaan dan penyusunan raperda? Mangga. Ya, jadi kita itu anggota DPRD ada yang namanya istirahat, ya. Reses, ya, jadi istirahat dari rapat-rapat maksudnya. Kita ada waktu yang dinamakan reses. Reses itu anggota dewan kan harus turun ke masyarakat, menampung aspirasi dari masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disitulah kita anggota dewan menampung mereka. Pak, ini ada kejadian ini perlu utuh. Nah, ini kan bagian yang harus bahwa kami
tidak punya air. Kami tidak jalannya tidak baik, gangnya tidak baik. Ini yang kita tampung. Lalu karena memang aturannya harus kita buatkan, maka aturan itulah jadi acuan kita. Nah, itu dari aspirasi yang dilimpahkan kepada anggota dewan tentunya. Dari anggota dewan nanti aspirasi itu dibawa ke DPRD dan diberikan kepada Bapemperda. Lalu kita pun dengan masyarakat sipil yang lainnya atau dengan akademisi, ya kalau sekarang akademisi ternyata memerlukan yang sifatnya memang sangat krusial sekali, ya bisa saja mangga. Termasuk tentunya ada kewajiban dari eksekutif, ya eksekutif juga banyak memasukkan karena memang kita kan kerjasamanya dengan eksekutif kan, legislatif eksekutif pasti itu nyambung. Dan itu bagian besar memang mereka yang mengharapkan untuk dilakukan ya pembuatan peraturan daerah tersebut. Good listener, nanti kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda nanti bisa ber-WA untuk menanyakan sesuatu seputar kinerja Bapemperda Kota Cimahi mewujudkan perda yang proaktif ya, ke 085161280929. Kita istirahat dulu ya Pak. Siap, mangga. Masih di Radio Talk hari ini, hari Rabu tanggal 26 November 2025 ya. Dan kita masih berbincang dengan Ketua Bapemperda Kota Cimahi, Bapak Haji Enang Sahri Lukman Syah SOS MM. Dan hari ini kita mengeluarkan tema atau kita akan membahas seputar kinerja Bapemperda Kota Cimahi mewujudkan perda yang pro rakyat ya. Silakan Anda bisa bertanya melalui WA interaktif di 085161280929. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang masih terus mendengarkan melalui streaming di 929mixradio.com. Bapak Haji Enang, kita kembali lagi ya. Kalau boleh tahu nih, sebelum raperda tersebut disahkan menjadi perda, bagaimana Bapperda mengukur potensi dampak baik positif maupun negatif dan dari sebuah raperda terhadap masyarakat dan juga iklim investasi Kota Cimahi? Ya. Mangga Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perda itu tahapan akhirnya sesungguhnya. Tadi dibuatkan dulu dengan Propemperda. Propemperda itu kita pasti akan bahas. Sebelum masuk ke paripurna dibahas dulu di Bapemperda dengan eksekutif, ya, dengan tentunya hearing dengan masyarakat. Ini diperlukan nggak nih kira-kira? Contoh tadi kekerasan terhadap rumah tangga. Kita sudah punya perda, tapi perda itu ternyata tidak implementatif. Maka apa yang tidak implementatifnya? Nah, ini yang kita akan coba rangkum kembali sehingga dimasukkan, dan itu perlu ada revisi ya. Nah, atau tadi ada yang namanya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu apa sih sebetulnya? Definisi ketahanan keluarga itu kan itu ternyata definisinya sangat luas. Selain dari perilaku, ekonomi, agama, sosial, tentunya ada di situ. Nah, ini yang kita dalami bersama dengan bagian hukum di eksekutif dalam ini pemerintah kota. Lalu dengan dinas terkait, contoh dengan tadi ketahanan pangan, ya. Berarti kita bicara dengan dinas ketahanan pangannya, dinas sosialnya. Itu kita diskusi dulu ya. Sudah diskusi, sepakat ini harus diangkat, maka dimasukkanlah rencana tadi ke Propemperda. Ada masyarakat tadi yang mengajukan, Pak, jalan lingkungan kami ini sangat jelek, sangat kurang baik. Jalan setapak kami ini di Cimahi ini kurang bagus ya. Cimahi ini sebetulnya kota kecil ya, tetapi di masyarakat itu ternyata sangat terasa perkembangan kota ini. Nah, ini perlu kita sikapi bersama, maka kita diskusi dengan PUPR, diskusi dengan DPKP. Ini ternyata ada masyarakat yang memerlukan di jalan lingkungan penerangan jalannya. Ada yang namanya rambu-rambu lalu lintasnya harus ada di masyarakat. Nah, ini kita diskusi dengan mereka, dengan dinas perhubungan. Ini kira-kira aturnya gimana? Oh Pak, kalau di jalan lingkungan, di jalan RW itu nggak boleh dilakukan, katakan bumper speed ya, speed bumper ya, itu kan nggak boleh. Nah, ini kan harus bagaimana masyarakat supaya
lari kendaraannya tidak terlalu keras. Ini kan harus kita ini. Nah, masukan-masukan itulah yang kita diskusikan dan itu cukup panjang teh ya. Jadi tidak serta merta ini harus jadi masuk ke Propamperda. Sebelum dibahas dulu kita nggak bisa. Dari Propamperda itu tadi disahkan di paripurna, baru dibuatkan raperdanya. Raperda itu berisi naskah-naskahnya, berisi tentang isi-isinya, klausul-klausulnya seperti apa, ya, dasarnya dari mana, itu kita buatkan. Dengan siapa? Ya tentu tadi kita bersama-sama dengan akademisi dari perguruan tinggi yang berwenang, tentunya dengan eksekutif, dengan kawan-kawan dewan kita diskusikan isi muatannya seperti apa, ya. Jangan sampai kita membuat perda ini bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, dengan peraturan yang di atasnya. Itu kan akan jadi mubazir akhirnya gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Barulah kita setelah itu digulirkan ke pansus, namanya panitia khusus tentang pembuat peraturan daerahnya. Jadi membuatnya, sebetulnya yang membuatnya sah dan tidaknya itu di pansus nanti, digodok lebih banyak, lebih detail, itu di pansus. Barangkali ada usulan-usulan yang belum termasuk di dalamnya. Cukup panjang sebetulnya. Itu sekarang ke ini WA ini Pak ya, ini sudah ada yang masuk ke 0851612809 dari Anissa. Ini kalau masyarakat ingin mengusulkan ide atau kebutuhan untuk dijadikan perda, harus lewat prosedur apa katanya? Kenapa tidak dibuat kanal yang lebih sederhana dan langsung agar tidak hanya kelompok tertentu yang punya akses menyampaikan aspirasi regulasi? Ya. Mangga. Sebetulnya Teh Anissa ya, itu bisa langsung ya, nggak apa-apa, bisa langsung, kapanpun bisa langsung disampaikan. Kalau ada yang kenal, sampaikan kepada anggota dewan yang kenal kan. Dan pasti kalau di Cimahi mungkin ada yang kenal ke anggota dewan, sampaikan saja. Atau kalau sempat datang ke komisi, kalau sempat lagi datang ke ketua Bapemperda ya, kita diskusi di situ apa yang mau diangkatnya. Nah, itu yang akan jadi modal justru tadi, bahwa kita menerima dari semua lapisan masyarakat. Kalau memang ada yang perlu kita diisukan untuk menjadi peraturan daerah, mangga silahkan, sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Itu Teh Anissa ya, atau Ibu Anissa yang sudah WA, mudah-mudahan terpuaskan jawabannya. Jadi tinggal langsung aja datang, kemudian atau bisa langsung yang kenal ya, bisa disampaikan langsung, misalnya tetangganya barangkali ya, anggota dewan. Ini ada lagi dari Ibu Titi di Cimahi, bagaimana mekanisme keterlibatan masyarakat dalam menyusun perda. Pertanyaan spesifiknya katanya kapan dan di mana sosialisasi atau uji publik terkait rancangan perda tertentu akan dilaksanakan. Ya. Mangga. Ya. Anggota dewan itu ada yang namanya hearing, terutama Bapak Perda tadi ada yang namanya hearing. Hearing itu kan ketemu dengan masyarakat, masukan, menerima dari masyarakat. Memang kita biasanya itu melalui tadi anggota dewan melakukan hearing dengan masyarakat. Selain tadi reses juga ada yang namanya hearing. Ya. Hearing itu khusus pada saat dia mau bahas apa nih ke masyarakat tentang yang dibahasnya. Yaitu mangga disitulah yang kita akan fasilitasi. Ada juga yang namanya Rapemperda. Rapemperda ini juga sama, anggota dewan melakukan kegiatan di lapangan. Tadi menyampaikan Raperda yang akan kita lakukan ini nih, disampaikan kepada masyarakat. Dan memang dengan keterbatasan anggaran, biasanya anggota dewan juga hanya ya 100 orang atau 200 orang berkumpul. Nah, itulah disampaikan di situ. Tapi kalau tadi yang sifatnya umum, maka kita juga sangat-sangat terbuka tadi ya, sangat terbuka sekali teh titik ya. Mangga silahkan. Kalaupun juga ke pribadi saya secara ini, mangga silahkan. Jadi terbuka ya Pak ya, sangat terbuka. Ibu Titi tadi di Cimahi, terima kasih sudah WA. Dan ada satu lagi nih Pak, sebenarnya masih banyak tapi kita saring aja. Ini dari Susan, beberapa Bapemperda di daerah lain mengakui kesulitan dalam penerapan raperda tertentu, misalnya kawasan tanpa rokok nih. Apa strategi Bapemperda Kota Cimahi untuk memastikan perda yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan dipatuhi oleh masyarakat? Ya, betul, karena
teh coba teh Susan. Jadi memang ini aturan atau perda ini dibuat dengan sangat luar biasa sesungguhnya, memakan waktu, biaya dan sebagainya. Sayang kalau seandainya aturan ini yang sudah kita godok, yang sudah kita putuskan bersama tidak bisa implementatif, tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, kan sangat sayang. Iya, betul. Maka tentu tadi caranya dengan mensosialisasikan, memberikan kepada masyarakat gambaran, termasuk tadi contoh KTR, kawasan tanpa rokok. Memang sangat sulit KTR ini dilakukan, padahal kita sudah membuat rambu-rambunya, sudah kita siapkan, ya. Yang kadang-kadang memang yang senang rokok itu ya pokoknya mah cuek saja. Dan kebetulan ketua Bapemperda Cimahi mah teresep ngerokok gitu kan. Jadi nggak ada puntung rokok gitu. Nah, tapi memang kita sudah siapkan tempat-tempatnya. Tinggal kesadaran masyarakat lah seperti itu. Kalau nggak salah dulu pernah ya ada yang di sini juga talk show seputar kawasan tanpa rokok ya. Itu di daerah mana sih, Pak? Kalau boleh tahu udah tahu daerah-daerah mana gitu apa? Karena belum terlalu sampai gitu ya ke masyarakat. Ya, tentu di kantoran ya. Di mana sih letak-letaknya tadi? Kantor itu, ruang kantor, apalagi sekarang ber-AC kan. Sebetulnya kita membuat aturan itu supaya juga menjaga ke masyarakat luas ya. Contoh satu ruangan ber-AC, ada yang ngerokok. Itu kan dampaknya kepada ruangan tersebut. Bahkan tidak sedikit kan yang perokok pasif itu atau yang tidak merokok tapi pasif di situ kan nyedot asapnya mereka yang merokok. Ini kan akan sangat berbahaya. Maka kita buatkan titik-titiknya di sudut-sudut biasanya. Silahkan kalau mau merokok di sini ya. Di taman-taman kita biasanya juga sudah menyiapkan sebelah rokoknya sebelah mana. Yang penting apalagi di sekolah lah. Sekolah itu kan sudah kita siapkan. Jangan sampai sekarang waduh dunia sudah terbalik ini. Anak-anak merokok sedemikian bebasnya di ruangan sekolah dan sebagainya kan ini sangat tidak baik lah saya kira itu. Gitu. Kalau zaman saya dulu udah nggak boleh banget gitu ya ngerokok zaman sekolah ya. Kita kembali lagi ini apa mengingat masyarakat butuh transparansi terkait apapun yang dilakukan oleh wakil rakyat dari Bapemperda sendiri. Langkah seperti apa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya dalam proses penyusunan perda. Aduh ini susah banget ngomongnya. Silakan Bapak. Ya, teh titik. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita sangat terbuka dengan kritikan, saran, masukan. Kita sangat DPR Cimahi sangat terbuka sekali dan kita punya ruang aspirasi di sana ya. Jadi silahkan datang ke sana. Saya sulit datangnya, ya silahkan WA saja secara pribadi tadi. Ya, kita akan lakukan kok apa yang kira-kira memang maslahat untuk masyarakat ya. Insya Allah kita akan sangat terbuka. Bagaimana dengan kondisinya? Ya tentu tadi kita akan ada cara dengan tadi turun ke masyarakat. Ya. Kita punya konstituen masing-masing, turun ke masyarakat, silahkan temui masyarakat, anggota dewan, sampaikan apa yang menjadi permasalahan. Dari dewan juga menyampaikan, tentunya dari masyarakat juga silahkan menyampaikan ke dewan masing-masing. Nah ini sangat-sangat terbuka saya kira. Kalau sekarang, itu hanya mementingkan seseorang atau segelintir orang, sekelompok ya, sekelompok orang. Yang mana sekelompok orangnya? Karena memang aturan itu justru dibuatkan untuk mengatur ya, kelompok orang per kelompok orang, jangan sampai menjadi mengganggu orang lain. Kira-kira seperti itu yang inginnya. Jadi ini terbuka sekali ya untuk masyarakat. Jadi yang punya saran, yang punya kritik juga bisa langsung datang atau bisa WA langsung ya.
ya ke bapak-bapak ini. Nanti juga tentunya akan dibahas ya kan Pak. Jadi mangga dari Bapemperda ini sangat terbuka sekali untuk kita semuanya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya Pak, Gejolak Cinta dari Indah bareng sama Sandi Sandoro. Kembali lagi nanti di Radio Talk, masih ada waktu beberapa menit lagi. 92,9 FM Mix Radio masih di Radio Talk hari ini, hari Rabu tanggal 26 November 2025. Masih bersama Bapak Haji Anang Sahri Lukmansyah SOS MM. Beliau adalah Ketua Bapemperda Kota Cimahi dan masih ngupas tuntas kinerja Bapemperda Kota Cimahi mewujudkan perda yang pro rakyat. Oke, selanjutnya nih Pak, apa hambatan terbesar yang dihadapi Bapemperda dalam menyelesaikan target raperda yang sudah direncanakan dan solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasinya? Mangga, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Siap. Oke. Tanya titik ya. Jadi waktu yang paling banyak hambatan itu ya. Karena ternyata membuat aturan itu kan tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena banyak kritikan, terutama bagi yang penerimanya nanti. Contoh kita ini membuat tadi KTR. Bagi orang yang tidak suka tentang adanya KTR, kawasan tanpa rokok, bagi para perokok itu pasti komplain. Pasti komplain. Gitu. Tapi di sisi lain kita juga kan ada juga teman-teman kita yang memang pengen sehat dan sebagainya. Betul. Maka tadi dibuatkan dan itu juga perdebatan yang sangat luar biasa, apalagi di dalamnya ada yang namanya retribusi dari atau pajak cukai ya. Pajak cukai kan juga menjadi dilematis pada saat kita bea cukainya nggak masuk ke Cimahi pun kan lumayan bisa hilang tuh. Ada kita kan itu. Atau salah satunya juga tentang ketenagakerjaan. Ini yang sering yang menjadi sebuah dilema pada saat kita menentukan UMK. UMK ini kan itu sangat UMR ya, UMR sangat menentukan sekali, sehingga ini perdebatan yang sangat luar biasa dengan waktu tentunya. Dan juga tentu kita ada yang namanya harmonisasi. Begitu perda sudah selesai dibuat oleh Pansus, maka itu adanya harmonisasi. Harmonisasi dengan siapa? Dengan Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kita majukan dulu. Ternyata ada catatan balik lagi ke Cimahi dari Kemenhumkam. Ini nggak boleh dimasukkan ya. Ini bertentangan. Ini tidak aspiratif. Ya. Lalu udah selesai itu, kita juga ada yang namanya fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi. Dan terus sudah beres, baru kita nyambung ke kementerian untuk diundangkan. Itu baru kita cukup panjang ininya. Prosesnya cukup panjang. Sebagai closing statement ya, karena waktunya sudah mepet-mepet sekali. Ini apa harapan Bapak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan perda, dan apa harapan Bapak terkait peningkatan kualitas perda di Kota Cimahi? Mangga Pak. Ya. Tentu bagi kami membuat suatu aturan adalah pasti berdasarkan data dari masyarakat. Pada saat masyarakat memberikan masukan kepada kita, tentu akan kita modifikasi dalam aturan itu sendiri. Nah, ini tentu akan dilemparkan lagi kepada masyarakat. Bagaimana sisi manfaat, bagaimana sisi mudaratnya, ya itu kan kita harus menjadi bagian yang terpenting sebetulnya. Nah, pada saat tentu setelah jadi perda ini ya masyarakat harus mengikuti dengan aturan ini. Contoh ini yang paling sekarang krusial buang sampah sembarangan, itu kan kita sudah jelas atur bagaimana sekarang model kita ini mulai dari hulu, ya, mulai dari sumbernya di mana, di rumah tangga. Lalu pada saat buang sampah sembarangan kita atur ada yang namanya aturan tentang harus dihukumnya seperti apa, sifatnya tipiring ya, dengan 500.000, 5 juta dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sebuah nilai, tapi bukan nilainya sebetulnya yang kita harapkan, tapi bagaimana masyarakat itu memaknai bahwa perda harus kita taati. Itu sesungguhnya ya yang paling penting. Gitu. Bapak, ini waktunya berhubung sudah mepet sekali. Terima kasih banyak sudah datang dan juga sudah ngobrol bersama kita di Radio Mix FM hari ini, dan sekaligus closing dari Bapak tadi adalah penutup jumpa kita
kita di Radio Talk hari ini, hari Rabu tanggal 26 November 2025. Saya Titik Pradita pamit dan kita ketemu lagi lain waktu.